Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BIMTEK Guru Belajar Pemimpin Merdeka Belajar Angkatan ketiga. Kali ini kita memasuki penutup program Aktivitas 19. Asesmen pasca program. Silakan pilih jawaban yang menurut Ibu Bapak paling tepat. Nomor 1. Urusan utama pemimpin Merdeka Belajar adalah A. Melakukan manajemen dan administrasi sekolah. B. Melakukan contoh baik pembelajaran di kelas. C. Melakukan perubahan praktek pembelajaran di sekolah. D. Mengawasi para pemimpin agar bekerja secara optimal. Jawabnya adalah C. Melakukan perubahan praktek pembelajaran di sekolah. Nomor 2. 3 komponen pemimpin Merdeka Belajar adalah A. Komitmen, mandiri, dan refleksi. B. Pemimpin Merdeka Belajar. C. Perubahan praktek pembelajaran. D. Rencana, aksi, refleksi. Jawabnya adalah A. Komitmen, mandiri, dan refleksi. 3. Konsep belajar yang penting dipahami oleh pemimpin Merdeka Belajar adalah A. Belajar itu menyenangkan. B. Belajar itu melibatkan murid. C. Belajar itu mencapai nilai tujuan. D. Belajar itu mengacu kurikulum. Jawabnya adalah B. Belajar itu melibatkan murid. Nomor 4. Pemimpin Merdeka Belajar yang meminta umpan balik dari orang lain berarti A. Masih butuh pertolongan dari orang lain. B. Malu karena masih melakukan kesalahan. C. Melakukan refleksi untuk melakukan perbaikan. D. Hanya membuat orang lain jadi kerepotan. Jawabnya adalah C. Melakukan refleksi untuk melakukan perbaikan. 5. Pemimpin Merdeka Belajar dipandang anggota timnya sebagai pemimpin yang A. Memahami emosi dan perasaan anggota tim. B. Bersikap tegas terhadap mereka yang keliru. C. Berwibawa yang membuat semua orang segan. D. Menyenangkan karena sering memberi hadiah. Jawabnya adalah A. Memahami emosi dan perasaan anggota tim. 6. Apa yang membuat pengadopsi awal berperan sebagai penggerak perubahan? A. Menghambat perubahan. B. Melakukan inovasi. C. Senang mencoba. D. Mengajarkan perubahan. Jawabnya adalah B. Melakukan inovasi. Nomor 7. Inilah alur respon masyarakat yang dihadapi penggerak perubahan. A. Diabaikan, ditertawakan, dikritik, diterima. B. Diabaikan, dibiarkan, ditolak, dilupakan. C. Dibiarkan, ditolak, dibantah, diterima. D. Dibiarkan, dikritik, ditolak, diterima. Jawabnya adalah A. Diabaikan, ditertawakan, dikritik, diterima. Nomor 8. Alasan mengapa masyarakat akhirnya menerima perubahan. A. Diwajibkan pemerintah. B. Terbukti manfaatnya. C. Tidak ada pilihan lain. D. Bersikap terserah. Jawabnya adalah B. Terbukti manfaatnya. Nomor 9. Siapa yang perlu diyakinkan untuk mendukung perubahan? A. Mereka yang menjadi inovator. B. Mereka yang visioner terhadap perubahan. C. Mereka yang menghambat perubahan. D. Mereka yang enggan terhadap perubahan. Jawabnya adalah B. Mereka yang visioner terhadap perubahan. 10. Apa manfaat teori penggerak perubahan pendidikan? A. Menjadi landasan teori kajian ilmiah. B. Menjadi materi pada seminar ilmiah.
C. Menjadi panduan bagi penggerak perubahan. D. Menjadi landasan bagi kebijakan pendidikan. Jawabnya adalah C. Menjadi panduan bagi penggerak perubahan. 11. Apa yang menjadi modal utama bagi penggerak perubahan? A. Kebijakan yang mendukung. B. Relasi dengan pejabat pendidikan. C. Relasi dengan orang tua murid. D. Kapasitas diri sebagai seorang penggerak. Jawabnya adalah D. Kapasitas diri sebagai seorang penggerak. 12. Apa peran komunitas guru atau pemimpin sekolah dalam perubahan pendidikan? A. Komunitas adalah media dan sasaran pendidikan. B. Komunitas adalah penghambat perubahan. C. Komunitas adalah pemberi ruang nyaman. D. Komunitas adalah tempat buat bersaing. Jawabnya adalah A. Komunitas adalah media dan sasaran perubahan. 13. Penggerak perubahan pendidikan seharusnya A. Melakukan perubahan yang sopan dan santun. B. Melakukan perubahan sesuai norma masyarakat. C. Melakukan perubahan meski dipandang aneh. D. Melakukan perubahan sesuai kebijakan dan aturan. Jawabnya adalah C. Melakukan perubahan meski dipandang aneh. 14. Setelah berhasil mempraktekkan perubahan, langkah penting penggerak perubahan adalah A. Memamerkan keberhasilan di berbagai forum. B. Mencari dan mengajari pengikut pertama. C. Menerbitkan keberhasilan ke jurnal atau media massa. D. Memberi arahan pada semua rekan guru. Jawabnya adalah B. Mencari dan mengajari pengikut pertama. 15. Menjadi penggerak perubahan di fase awal berarti siap menerima respon berubah. A. Diterima, B. Ditolak, C. Dipuji, D. Diabaikan. Jawabnya adalah D. Diabaikan. Finish quiz, mari kita lihat hasilnya. Apakah sudah tuntas? Mendapatkan 93,33%. Berarti sudah tuntas. Aktivitas 20. Hasil asesmen pasca program. Apa arti skor asesmen pasca program yang Ibu Bapak dapatkan? Skor 0 sampai 5. Telah bertumbuh. Ibu Bapak telah menguasai sejumlah kecil konsep pada program ini. Ada masih butuh proses belajar lebih mendalam untuk menguasai pemimpin merdeka belajar. Skor 6 sampai 10. Telah berkembang. Ibu Bapak telah menguasai sejumlah konsep pada program ini. Ada kesadaran baru yang Ibu Bapak dapatkan sebagai seorang pemimpin. Tapi Ibu Bapak masih perlu melakukan perjalanan belajar lebih jauh untuk menguasai pemimpin merdeka belajar. Skor 11 sampai 15. Telah menjadi Ibu Bapak telah menguasai hampir semua konsep pada program ini. Ibu Bapak telah mendapatkan sejumlah kesadaran yang penting sebagai seorang pemimpin. Ibu Bapak telah menguasai pemimpin merdeka belajar. Tindak lanjut. Bila mendapatkan skor 0 sampai 10, Ibu Bapak disarankan untuk mempelajari ulang program ini. Dilakukan perubahan cara belajar agar mendapatkan hasil belajar yang optimal. Setelah mempelajari, silakan ikuti kembali asesmen pasca program. Bila mendapatkan skor 11 sampai 15, maka Ibu Bapak disarankan mengembangkan kompetensi dengan mengikuti program belajar yang kami rekomendasikan. Identifikasi guru penggerak perubahan dan coaching untuk percakapan yang memberdayakan. Komplit. Aktivitas 21. Ayo menjadi pemimpin merdeka belajar. Selamat Ibu Bapak berhasil menyelesaikan kelas seri guru belajar berbagi pemimpin merdeka belajar. Selamat menjadi pemimpin merdeka belajar. Kini saatnya Ibu Bapak mendorong guru-guru Ibu Bapak menjadi guru merdeka belajar dan mentransformasi lingkungan menjadi sekolah
Merdeka Belajar. Dalam usaha membangun sekolah merdeka belajar, ibu bapak perlu meningkatkan kompetensi kepemimpinan sekolah sesuai model pengembangan kompetensi kepemimpinan sekolah yang mencakup diantaranya: 1. Menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. 2. Memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. 3. Mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. 4. Pemimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. 5. Memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi di atas, ibu bapak dapat melanjutkan langkah pengembangan kompetensi dalam mengikuti ragam kelas pemimpin merdeka belajar di bawah ini. 1. Mengenal diri pemimpin merdeka belajar. 2. Percakapan menggerakkan merdeka belajar. 3. Mengembangkan visi sekolah. 4. Mengembangkan visi sekolah, membangun budaya sekolah madrasah merdeka belajar. 5. Mengembangkan program pengembangan sekolah merdeka belajar. Mari lakukan perubahan di sekolah. Sebarkan praktek baik dan ajak pemimpin-pemimpin sekolah lain di daerah ibu bapak untuk bersama menjadi pemimpin merdeka belajar. Terima kasih turut andil dalam perubahan pendidikan Indonesia. Pembebasan rencana aksi pasca pelatihan. Apa tujuan program Guru Belajar seri Pemimpin Merdeka Belajar? Kategori dan pengguna. 1. Guru yang telah berpengalaman mengajar setidaknya 3 tahun yang mempunyai aspirasi karier menjadi pemimpin sekolah. 2. Pemimpin sekolah pada semua cakupan dan jenjang pendidikan, baik koordinator, wakil kepala sekolah, pengawas sekolah, pengurus yayasan, ketua yayasan, dan jajaran dinas pendidikan. Kebutuhan pengguna yang dituju. 1. Kebutuhan menyelesaikan persoalan atau tantangan yang dihadapi sekolah. 2. Kebutuhan menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan pendidikan di sekolahnya. Tujuan pembelajaran. Tujuan umum: mengembangkan kemampuan calon atau pemimpin untuk menjadi penggerak perubahan pendidikan melalui penguasaan merdeka belajar dan teori penggerak perubahan pendidikan. Tujuan khusus. 1. Mengenal miskonsepsi dan konsep kepemimpinan. 2. Mengenal sejarah dan konsep merdeka belajar. 3. Mengenal konsep pemimpin merdeka belajar. 4. Mengenal pola, peran, dan tantangan perubahan pendidikan. 5. Mengenal kompetensi penggerak perubahan pendidikan. 6. Menilai kompetensi diri sebagai penggerak perubahan pendidikan. 7. Mengembangkan kompetensi diri sebagai penggerak perubahan pendidikan. Siapa saja yang menjadi peserta program pengimbasan guru belajar seri Guru Merdeka Belajar? Guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, pemimpin pendidikan, kepala sekolah, pengawas, pengurus yayasan, telah memiliki akun SIM PKB, telah menyelesaikan pelatihan Guru Merdeka Belajar, dan pemimpin merdeka belajar. Sesi sinkron webinar pemimpin merdeka belajar. Selasa 22 November. Apa saja yang peserta dapatkan dari webinar ini? 1. Langkah praktis menjadi pemimpin merdeka belajar untuk siap menyongsong kurikulum merdeka. 2. Bergabung ke komunitas pemimpin merdeka belajar. Episode 1. Menjadi pemimpin merdeka belajar. Episode 2. Guru menjadi pemimpin merdeka belajar.
Kategori dan jenjang pengguna. Kuis mengunggah tautan posting Kanvas. Di program Pemimpin Merdeka Belajar, yaitu aktivitas 18, refleksi dan perayaan belajar, Bapak dan Ibu diajak untuk mengisi kanvas Pemimpin Merdeka Belajar dan mendokumentasikannya dalam bentuk foto dan video, lalu mengunggah hasil karya kanvas tersebut ke sosial media, Facebook, Instagram, grup Telegram. Postingan juga termasuk cerita dan pengalaman belajar Ibu Bapak dan menggunakan tagar Pemimpin Merdeka Belajar dan Refleksi Merdeka Belajar. Bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan langkah-langkah tersebut, silakan mengirim link postingan dalam kuis ini. Silakan unggah tautan postingan kanvas di sosial media Anda. Tipe respon ya. Kita isi di sini. Terima kasih BIMTEK Pemimpin Merdeka Belajar Angkatan 3. Sudah 100%, klik di continue. Akhirnya sudah 100% Bapak Ibu untuk BIMTEK Pemimpin Merdeka Belajar Angkatan 3. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.